Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah. Kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar, bisa mengikuti kegiatan dan melaksanakan aktivitas dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu pendidikan agama Islam tentang tawaduk, hemat, sederhana. Ya, kita akan belajar tentang bab tawaduk atau rendah hati, kemudian hemat dan hidup sederhana. Yang pertama kita akan belajar tentang peta konsepnya. Di sini kita belajar tentang Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Kita akan membaca kemudian menghafal tentang surah Al-Furqan dan Al-Isra yang isinya tentang sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana. Kemudian kita akan memahami hadisnya dan mencontoh perilaku Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Uh, Pertama kita belajar tentang tawaduk. Ya, ilmu di sini ada ilmu menumbuhkan sifat tawaduk. Jadi orang semakin banyak ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang lebih tawaduk. Karena apa? Semakin berisi seseorang itu dia akan semakin merunduk seperti pepatah padi. Jadi semakin berisi dia akan semakin menunduk. Pertama belajar tentang rendah hati, disebut juga dengan tawaduk. Kemudian pengertiannya yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawaduk merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Ya, itu adalah sifat tawaduk. Jadi merasa tidak lebih hebat daripada orang lain. Itulah sifat tawaduk. Kemudian lawan dari tawaduk adalah sombong. Dan Allah melarang keras kita untuk sombong. Yang boleh sombong siapa? Hanya Allah. Kita mah tidak boleh sombong sama sekali. Eh, Ikhlas ke atas, sabar ke kiri dan ke kanan, tawaduk itu ke bawah, istiqomah itu ke depan. Jadi kita harus punya sikap ikhlas kepada Allah, kita sabar dari kanan kiri kita, dari kejadian-kejadian yang menimpa kita, kemudian kita harus bersifat tawaduk. Tawaduk itu merendahkan diri, merendahkan hati, ya. Kemudian istiqomah ke depan. Karena apa? Al istiqomah tuh khairu min ahli karomah. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca surah Al-Furqan dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Baihaqi. Surah Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Yang artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Artinya tetap berkata yang baik. Itu adalah yang dimaksud hamba-hamba Allah di sini adalah kita semuanya. Kita ketika kita berada di bumi, kita harusnya rendah hati. Kemudian hadis tentang perilaku rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. An ibadi bni khimari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya ang tawadu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadiyu wala yabghu ahadun ala ahad. Hadis riwayat Muslim. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawaduk sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain atau seseorang tiada yang menganiaya kepada yang lainnya. Ya. Semakin kita tawaduk maka kita tidak akan pernah menganiaya orang lain. Selanjutnya belajar tentang surah Al-Furqan. Nah, ini tadi sudah saya bacakan artinya. Ini adalah kosakatanya. Nah, kemudian kita belajar tentang dalil. Ini rendah hati. Wala tamsi fil ardi marahan
innaka lang tahriqal ardo walam tablugal jibala tulan. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung. Nah, jadi kita tidak bisa akan menembus bumi dan juga tidak akan bisa setinggi gunung. Ini adalah kosakata dari hadis. Di sini ada apa ya, semacam perintah bahwa didiklah diri kalian untuk bersikap tawaduk, jujur dan menerima kebenaran. Ya. Nah, yang paling sulit adalah menerima kebenaran. Kita sering merasa benar sendiri. Yang kedua, kita belajar tentang hidup hemat. Ya, hemat kita. Bagaimana sih hidup hemat itu? Kita akan sama-sama belajar. Hemat yaitu hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya adalah dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat, pengeluaran uang seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Nah, ini artinya tidak akan besar pasak daripada tiang. Kemudian lawan dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah mengeluarkan yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru mendatangkan kerusakan atau madharat. Ya. Nah, di sini contohnya ini kita hemat listrik, kemudian kita menghemat air, kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita hemat energi. Ya. Di sini juga ada air, gunakan seperlunya karena agar kita menjadi orang yang hemat. Jika kita hemat, insya Allah kita akan punya tabungan, kita bisa menabung berapapun hasilnya. Kemudian ini adalah dalil Quran tentang hemat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Di sini artinya sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur, sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 27. Kemudian kita belajar tentang hadis. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Baihaqi tentang perilaku hemat. Kita baca salah satu dari An Umar radhiyallahu anhu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isah wa tawaddudu ilan nasi nisful aql wa husnu suwali nisful ilm. Rawahu Tirmizi. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang yang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik dan tepat adalah separuh dari ilmu. Kita harus belajar hemat, kemudian mencintai orang lain, kemudian kita belajar memberi pertanyaan yang baik ketika belajar. Ini kosakatanya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Setiap orang yang rajin pasti akan mendapatkan kepandaian. Kemudian orang yang hemat dalam pengeluaran, insya Allah orang tersebut akan diberi kekayaan. Selanjutnya kita belajar tentang hidup sederhana. Hidup sederhana, hidup mah sederhana saja, biasa-biasa saja. Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Wujud hidup sederhana adalah hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Kemudian cermat, artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Kemudian 3, tepat, artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena dan sesuai pada sasarannya. Kemudian 4, bermanfaat, artinya semua penggunaan materi, tenaga, pikiran yang ada kita manfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, artinya boleh bermain HP maupun
dan lain sebagainya, tetapi hanya seperlunya. Jangan sampai waktu kita habis untuk bermain-main tanpa pernah belajar. Untuk selanjutnya, belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Ya, semua orang pasti punya kesempatan untuk bersyukur. Di sini bentuk hidup sederhana dalam aspek kehidupan. Yang pertama dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga dan pikiran, kemudian dalam menggunakan harta benda atau uang. Hidup sederhana dalam materi, tidak berlebihan, tidak melewati batas kewajaran, kemudian tidak pamer, tidak konsumtif, artinya terlalu banyak menghabiskan uang untuk memenuhi kebutuhan belaka. Dalil Qur'annya, kita belajar tentang dalilnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Artinya juga tidak kikir, dan juga tidak berlebihan. Ini hadis tentang hidup sederhana. Kita baca satu saja, yaitu an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Adama innaka in tabdulil fadla khairul laka wa in tumsikuhu syarrul lak wala tulamu ala kafafi wabda'a bimang ta'ulu. Yang artinya Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak Adam, hai manusia, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana, dahulukan yang menjadi tanggunganmu." Jika kita bersedekah, boleh kita melebihi kebutuhan kita. Tapi kita tidak boleh terlalu banyak menyimpan, karena itu akan menghinakan kita. Kita juga tidak akan hina dengan kita hidup sederhana. Ini adalah kosakatanya yang sudah kita pelajari. Di sini kandungannya, kandungan surah Al-Furqan ayat 63. Menurut Allah, orang-orang yang beriman memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Semoga kita termasuk Ibadur Rahman. Ibadur Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Kita merasa bukan apa-apa, kita hanya hamba Allah. Kemudian yang kedua, kandungan surah Al-Isra ayat 27. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara syaitan. Ya, ikhwanu syaitan. Larangan untuk berperilaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Diciptakannya setan sampai dikeluarkannya dari surga sampai nanti di hari kiamat. Kemudian orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yaitu diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah melintas di tempat saat yang sedang mengambil wudhu, kemudian Rasulullah menegur saat karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros karena air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Bahkan kita berwudhu saja tidak boleh terlalu boros. Kemudian kandungan hadisnya, orang yang memiliki sifat tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah. Ini adalah perilaku hidup hemat, rendah hati, sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contohnya, menabung, hidup apa adanya, memperbanyak sedekah. Ini adalah contoh dari apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, syukran jazila, terima kasih banyak
atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.